Pancake. Oh, ada ini. Hai Kak, Hai, salam demi film Indonesia. salam demi film Indonesia. Saya Wahyudi. Sekarang kita sedang syuting film Pemburu Jenazah. Main talent kita ada Om Slamet Raharjo, ada Ratu Sofia, Kausar Hartayudana, dan Jolen, dan Sally Marcelina, dan beberapa lagi aktor-aktor yang lain. Bisa diceritakan sinopsis singkatnya, Bang? Sinopsis singkatnya adalah anak muda di zaman sekarang yang bekerja di tim pemburu jenazah yang pekerjaannya mungkin tidak umum. Mereka itu siapa-siapa aja tuh tim pemburu jenazah? Ada Ratu Sofia, ada Kausar Hartayudana, ada Jolen, dan Indra Birowo. Spesifik mereka itu fasilitasi orang yang akan dikebumikan kah atau gimana ya? Oh, tugas tim pemburu jenazah itu adalah memandikan, menyolatkan, dan menguburkan. Oke. Untuk identitas jenazah-jenazah yang tidak ada identitasnya. Oh, itu berarti not identify gitu ya. Ada nama besar kayak Om Mehmet ya, Slamet Raharjo. Iya, betul. Om Bisa Slamet. diceritakan detail Om Slamet perannya? Raharjo di sini berperan sebagai Pak Badar, senior pemburu jenazah yang sudah pensiun dikarenakan usia dan dalam keadaan sakit. Sedikit dong bicara tentang Asrada dan kemudian DOP dan apa ya tim yang dipakai sekarang nih. Ya, tim Astra kita penyutradaraan ada co-director kita namanya Bang Ipang, terus Astra kita ada Bang Herman, dan di schedule kita ada Bang Yopi, terus art directornya juga Mas Toto, DOP kita Pak Budi Utomo. Oke. Sukses dan mudah-mudahan tayang di tahun Amin. 2025. Amin. Terima kasih. Semangat banyak. Sukses di FI. Palang Hitam itu satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada jenazah-jenazah yang kurang mendapat perhatian. Jadi saya tertarik dengan cerita ini karena apa? Masih ada sisi yang baik dari kita, melayani itu menurut saya luar biasa. Jadi dengan demikian, siapakah orang yang berjuang untuk Palang Hitam itu? Ya karena saya melihat ini adalah panggilan hati ya. Berbuat baik pada orang lain panggilan hati. Aku jadikan ini sebuah organisasi. Nah, aku ingin anakku mempelajari itu. Aku ingin Palang Hitam itu dilanjutkan oleh anak saya. Tetapi sebagai sebuah cerita, tidak begitu saja kan orang mau ngurusin jenazah, ngurusin orang sakit. Tapi akhirnya dalam cerita ini anakku akhirnya melihat ayahku tua, tapi ternyata masih muda dia, jiwanya masih subur dia, pemberiannya kepada orang lain. Akhirnya anaknya mau. Jadi Gendis dalam skenario itu anak atau cucu? Anak. Oh, sebagai anak ya. Sebetulnya Palang Hitam itu mulai dari kita melihat diri kita. Andai kata terjadi pada diri aku dan tidak terjadi sekaligus dilayani, maka ada orang yang melayani saya, jenazah saya, pasti saya berterima kasih sekali.
Nah, ide itulah yang membuat saya melanjutkan upaya Palang Hitam, bahwa bukan pemburu jenazah sebetulnya, pemburu kebaikan, pemburu akhlak nukorimah. Jadi melihat saya itu saya rasa saya terima aja peranan ini, karena saya mengembangkan unsur-unsur kebaikan yang ada pada masalah pada manusia. Kita dalam kesempitan kita masih bisa berbagi, masih bisa saling menghayati. Kira-kira. Hai sahabat sinema, saya Sally Marcelina. Sekarang saya sedang syuting film Pemburu Jenazah karya Mas Wahyudi Tejo. Tantangannya kali ini berperan sebagai siapakah? Tantangannya kali ini saya berperan sebagai Eyang Ningrum, yang mana dalam cerita ini saya sebagai leluhurnya Gendis yang akan akhirnya melindungi Gendis. Gendis itu adalah salah satu dari tim pemburu jenazah Iya. yang diperankan oleh Ratu Sofia. Oke, di sini nanti kakak kanan kabarnya akan pakai prosthetic ya. Iya. Oke, berarti tantangannya ini lebih kepada lebih ke selain acting tentu dari gestur dari peran itu sendiri. Boleh Iya. diceritakan kak? Jadi tantangannya di sini adalah ketika kita didandanin make up karakter itu memakan waktu 4 jam dan cukup lumayan lama, tapi saya senang sekali karena kita harus mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan tantangannya adalah ya di zaman saya remaja, saya sering banget diseling, terus banyak adegan-adegan yang menantang ya. Diseling itu kan lumayan berbahaya, dan dalam film ini saya banyak adegan-adegan untuk diseling. Dan yang menarik, jenazah ini kategorinya itu not identify kak ya. Ya. Berarti jenazah yang tidak teridentifikasi. Iya, sebenarnya gini, nanti dalam ceritanya nanti aja ya pada saat menonton filmnya, karena kalau diceritain nanti nggak seru lagi. Tapi intinya adalah bahwa ternyata ada tim yang disebut Palang Hitam yang mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu, karena justru tim inilah, pemburu jenazah inilah yang mengurus jenazah-jenazah yang tidak dikenal, yaitu misalnya jenazah yang bunuh diri atau jenazah yang kecelakaan Tanpa Nah, keluarga ya. Ya nanti disinilah Korban pembunuhan. Nanti disinilah titik daripada benang merah cerita. Akan terjadilah misteri-misteri di setiap mayat-mayat yang dikumpulkan. Ceritanya kayak apa? Nanti harus nonton. Jadi prosesinya memandikan, Iya. mengafani, Iya. sekaligus menyolatkan dan langsung mengkemumikan. Iya. Nah ini terakhir kak, menarik karena tadi kakak bilang sebagai penjaga dari Gendis, Iya. salah satu dari tim pemburu jenazah. Iya. Silahkan. Ya di sini karena memang Gendis ini adalah gadis indigo yang ternyata di belakangnya ada Eyang Ningrum yang melindungi Gendis, seperti itu. Jadi kayaknya segitu dulu, karena ini nanti biar kalian penasaran bagaimana sih cerita filmnya gitu. Paling tidak nanti penonton akan melihat visualisasi dong ya, ada komunikasi antara Gendis dan dengan Eyang Ningrum ini. Iya, ada visualisasinya, dan itu semua memakai trik-trik CGI. Oke kak, itu aja. Terima kasih. Thank you. Selamat dan sukses Kak Sally Marcelina. Jangan lupa nonton Pemburu Jenazah. Guys, kenalin nama aku Sofia. Di film Pemburu Jenazah Palang Hitam aku berperan sebagai Gendis. So di sini baru pertama kalinya aku mengetahui tentang Palang Hitam, karena kan biasanya kita Palang Merah kayak gitu-gitu ya. Dan akhirnya aku research tentang Palang Hitam, dan sebenarnya menurutku Palang hitam itu adalah kerjaan yang sangat mulia ya. Aku pun sendiri baru tahu ternyata ada istilah tersendiri untuk pengurus jenazah, pengurus mayat, korban-korban dan
mayat-mayat yang tidak ada yang ngurusin segala macam gitu-gitu. Dan menurutku ini sebenarnya pekerjaan yang sangat-sangat mulia karena benar-benar bikin pemerintah lebih easy untuk mengurusin mayat, ngurusin jenazah-jenazah korban kecelakaan, korban mutilasi, musibah, bencana alam dan segala. Jadi ini jatuhnya komunitas ya, komunitas Palang Hitam gitu. Dan di sini peran aku itu lebih ke aku ini anak baru di Palang Hitam yang sangat tidak used to it. Dan aku juga sebenarnya punya indera keenam yang bisa melihat hantu ya. Jadi struggle-nya Gendis di sini lebih ke kayak aku harus kerja di tempat yang aku sebenarnya nggak mau terbiasa. Karena of course mayat itu kan selalu berhubungan dengan hal-hal mistis ya. Sedangkan Gendis itu selalu bisa melihat hal-hal mistis. Jadi itu sih yang memberatkan Gendis untuk bekerja di Palang Hitam. Cuman in the end Gendis akhirnya terbiasa dan dia ikhlas untuk menjadi anggota Palang Hitam dan dia bangga menjadi anggota Palang Hitam. Nah, disitulah ada Eyang Ningrum. Ya. Bisa sedikit di-spill tentang Eyang Ningrum? Ya, Eyang Ningrum itu sebenarnya eyangnya aku, bapaknya, ibunya bapakku, yang maksudnya leluhur lah ya, leluhur yang mempunyai ilmu. Pokoknya kita tuh satu garis keturunan yang sangat sensitif terhadap hal-hal gaib ya sebenarnya gitu. Jadi keberadaan Eyang Ningrum itu lebih ke kayak untuk memberitahu Gendis tentang kelebihan yang kita sekeluarga ini punya gitu sih. Dan akhirnya pada saat Ratu Sofia di film yang ke-7 atau 8 gitu ya, 8 gitu ya. Ada juga action. Tadi saya diberitahu katanya di sini ada actionnya juga. Ada actionnya, gitu. Ya. Apakah ada adegan khususkah untuk action itu atau gimana? Oh iya, kemarin kita sempat untuk workshop dulu pastinya untuk koreo dan segala macam dan yang pastinya selalu ada sling-sling ya. Kalau film horor tuh kebanyakan ada slingnya. Tapi untuk sling aku udah nggak keberatan karena udah lumayan sering. Untuk action sebenarnya aku kan ada basic bela diri dari aku kecil. Cuman emang semenjak syuting nggak pernah keasah aja. Cuman ketika aku di sini kemarin kita ada workshop, jadi alhamdulillahnya lebih easy dibanding aku harus belajar dari awal. Kreasi film ini memang berawal dari kegelisahan saya terhadap zaman sekarang yang terlalu mudah. Banyak sekali korban-korban pembunuhan yang nggak tahu asal muasalnya. Itu sih makanya kita mengulik beberapa cerita-cerita dan kita menemukan di film Pemburu Jenazah. Dan kemudian orang kan sama sekali jarang ya kenal Palang Hitam karena orang sudah familiar dengan Palang Merah. Palang merah, palang hijau, tapi ini ada palang hitam. Iya, makanya film ini juga kita berniat dan juga bersama tim kita mau memberitahukan bahwasanya ada pekerjaan yang sangat mulia tapi tidak terlihat ataupun tidak terdengar. Kita mau suarakan melalui lewat film Pemburu Jenazah. Researchnya itu memang komunitasnya ada beberapa di daerah mana saja gitu ya? Untuk di Jakarta memang kebetulan tahun 2006 itu sudah disahkan oleh Pak Ali Sadikin masuk ke Dinsos, Dinas Sosial, Dinas Pertamanan itu dirubah dari yayasan pada zaman Belanda masuk ke era 2006. Pak Ali Sadikin memberikan peluang untuk masuk ke Dinas Pertamanan. Jadi termasuk mereka yang ada di Cipto sekarang ya? Beliau sih, mereka sih di Petamburan, persis bersama kantor Dinas Pertamanan. Di sini ada unsur mistisnya, ada kehadiran Eyang Ningrum. Iya betul, film ini kita juga mau mengangkat sisi dari pemburu jenazah atau Palang Hitam secara spiritualnya, karena kita ya pekerjaan ini mungkin tidak tabu dengan hal-hal yang spiritual karena kondisinya dengan mayat yang tidak ada identitasnya dan tubuh yang mungkin banyak yang
dipotong-potong atau terbuang gitu. Jadi kita mau mengangkat apa sih masalah mereka gitu, secara spiritualnya apa sih yang mereka hadapi ketika mereka membawa jenazah-jenazah yang tidak ada identitasnya. Diperankan oleh Sally Marcelina dan katanya ada make up artis khusus dengan prostetik dan yang lain sebagainya. Oh iya betul, kita memakai make up prostetik karena memang kita membutuhkan efek-efek yang menjadi kejutan-kejutan di film Pemburu Jenazah. Kayaknya kenal nih. Yang senior kok kenal nih? Angkatan gua. Makanya jangan ngumpet-ngumpet. Gua tadi Angkatan dengerin gua. suara lu. Angkatan gua, Bos. Kembali lagi, Bos. Kurang ke kanan tadi. Kurang kanan. Kanan kamera. Judulnya adalah Pemburu Jenazah. Sesuai dengan pekerjaan kita di film ini sebagai tim pemburu jenazah yang diberi nama Palang Hitam. Jadi gunanya diadakan Palang Hitam ini adalah untuk mengurusi korban-korban kecelakaan, korban-korban musibah-musibah itu yang tugasnya adalah membawa keluar atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang menjadi korban, kemudian dibawa ke tempat misalnya ke rumah sakit atau ke dinas sosial supaya kemudian diurusin. Kalau memang itu ada keluarganya, kita langsung kembalikan ke keluarganya. Tapi kalau memang tidak ada identitasnya, langsung kita kubur. Kira-kira gitu. Kakak Lintang, lanjut Kak. Tambahan dari kurang lebih sama kayak Pak Ketua. Jadi kurang lebih memang banyak orang yang tidak tahu kalau adanya Palang Hitam ini sendiri. Sebenarnya mereka ini memang udah lama banget membantu orang-orang yang memang kena musibah, yang tidak ada keluarganya, lansia, mereka sering bantu itu. Dan makanya tujuan untuk adanya film ini itu ingin memberitahukan orang kalau memang sebenarnya dari zaman dulu tuh sudah ada loh tim palang pintu ini gitu. Palang Hitam. Palang Hitam Kakak. Kan udah nikah kemarin Kak. Udah ganti ya? Mohon maaf kalau gitu. Silakan sebagai sosok jurnalis Kak Joli. Iya, jadi Alia ini adalah sesosok jurnalis yang meliput keseharian dari tim Palang Hitam ini karena dia mau membuat sebuah dokumenter. Kenapa dokumenter? Karena menurut Alia tidak banyak orang yang mengetahui mengenai profesi Palang Hitam ini sendiri. Jadi dia tertarik untuk meliput si Palang Hitam ini. Maka dari itu dia ada di sini tiap hari bersama dengan tim pemburu jenazah, melihat keseharian mereka seperti apa dan juga experiencing kehidupan pribadinya pemburu jenazah Palang Hitam itu seperti apa sih. Nah, sebagai sesuatu yang baru kan ada empati Kak Alia ya, sebagai seorang jurnalis melihat bahwa ada Palang Hitam yang memang kategorinya itu not identified person. Jadi tidak dikenali gitu ya Kak. Kalau Kakak sendiri itu ini kan film horor Kak, bukan film drama. Jadi tentu ada aura-aura mistisnya juga. Apakah aku kurang mistis? Enggak bercanda. Apakah ada korban pembunuhan dalam film ini yang dimutilasi atau gimana? Pastinya ada. Ini bawanya di mana gitu dalam film ini? Kalau misalkan dikasih tahu semua nanti bukan spoiler. Enggak apa-apa Kak, spill aja dikit. Nama medianya apa? Nama jurnalisnya di film ini, nama medianya. Nama medianya adalah Angkasani. Itu TV atau .com atau media cetak? Dia semua sih, Pak. Dia semua. Jadi dia entitas, cuma memang kita berbagi tupoksinya masing-masing tuh beda-beda setiap wartawan di situ. Mungkin karena dia wartawan yang masih muda, makanya di film ini dia bikin vlog, dokumenter gitu yang akan ditayangkan mungkin di platform YouTube. Platform digital. Terus mengorek kasusnya atau apa? Ya? Mengorek dalam begini. Semuanya, karena kan bentuknya dokumenter, jadi nanti akan diangkat juga maksudnya sisi humanisnya seperti apa, ya kan. Terus kemudian ya ada yang pembantaian itu tadi nanti akan dimasukkan juga ke situ gitu. Makanya kenapa Alia ini butuh untuk berada di situ setiap hari gitu, karena memang dia ingin terlibat langsung dan melihat
seperti apa sih tim Palang Hitam ini pekerjaannya? Wartawan itu beda-beda. Ada wartawan politik, ada wartawan olahraga, ada wartawan hiburan seperti kami ya, wartawan film, wartawan musik, olahraga, kriminal. Kamu wartawan yang mana? Kriminal atau wartawan polisi, wartawan pengadilan itu beda-beda. Jadi sebenarnya Alia ini adalah budak korporat ya Pak ya. Jadi hanya benar dong. Karena kan dia sebelumnya di Das Metro kan. Iya kan dia menulis macam-macam gitu. Sebelumnya dia menulis hiburan, menulis macam-macam lah. Nah, tapi kemudian tiba-tiba dia ditugaskan nih untuk mengangkat mengenai Palang Hitam. Dengan Dia gendis bukan seperti apa, ditugaskan, Kak sorry. Alia? Dia itu di appoint untuk mencari kisah apa sih sebenarnya yang tidak banyak diketahui sama orang. Kalau yang related dengan gendis itu Lintang atau Kak Alia ya? Teman atau Semuanya ya? berteman dengan gendis. Kalau Alia